Inilah sosok Caroline Margaret Natasha, Bupati Kabupaten Landak keempat yang merupakan bupati perempuan pertama sejak Kabupaten Landak berdiri pada Oktober 1999. Selama 5 tahun memimpin Kabupaten Landak periode 2017 hingga 2022 bersama wakilnya Herculanus Heriadi, berbagai capaian prestasi berhasil ditorehkan dan telah memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan visi Kabupaten Landak yang mandiri, maju, dan sejahtera. Memiliki luas wilayah 9.909 km persegi, Kabupaten Landak terdiri dari 13 kecamatan dengan 156 desa dengan mayoritas masyarakatnya mengandalkan ekonomi di sektor perkebunan dan pertanian. Walaupun pada masa pemerintahan yang turut dilanda pandemi COVID-19, namun berbagai prestasi dan pembangunan tetap mampu dicapainya. Terbukti, dengan ratusan penghargaan berhasil diraih, baik penghargaan tingkat regional Provinsi Kalimantan Barat maupun tingkat nasional. Termasuk capaian laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian WTP selama 5 tahun berturut-turut. Selama kami memimpin Kabupaten Landak selama 1 periode, kami bersyukur bahwa ada ratusan penghargaan yang kita terima, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Penghargaannya sangat beragam ya, tapi mulai dari tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang terus membaik, kemudian juga kita mendapatkan hasil pemeriksaan wajar tanpa pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi juga cukup baik, pertumbuhan di bidang pertanian, perkebunan juga baik. Ya, ini semua tentunya perlu kita lanjutkan. Dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintahan Caroline juga tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Landak lebih baik dari pertumbuhan ekonomi tingkat nasional. Sebagai wilayah yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan, dua sektor ini menjadi salah satu program prioritas selama Caroline memimpin untuk meningkatkan perekonomian masyarakat menuju masyarakat Landak yang sejahtera dan mandiri untuk turut mewujudkan kedaulatan pangan, yakni dengan bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan, modernisasi pertanian, bantuan benih, dan lain-lain. Ya, mandiri merupakan salah satu cita-cita kita bersama di Kabupaten Landak. Mandiri, maju, dan sejahtera menuju Landak yang hebat. Maka kemandirian itu menurut saya harus kita mulai dari kedaulatan pangan. Kita mulai dengan menggerakkan kembali pertanian kita. Kita mencoba untuk mendampingi masyarakat agar menjadi petani yang modern. Oleh karena itu, ribuan alat pertanian telah kita bagikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat, petani terutama, bisa terus menggerakkan sektor ekonomi dan mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Landak. Puji Tuhan, selama kami menjabat, di Landak ini merupakan lumbung pangan bagi Kalimantan Barat. Produktivitas padi kita adalah yang paling tinggi di Kalbar. Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan tersebut, angka produksi pertanian di Kabupaten Landak tercatat terus meningkat setiap tahun hingga Kabupaten Landak menjadi salah satu lumbung pangan Kalimantan Barat dengan produktivitas padi tertinggi, bahkan mampu surplus untuk memenuhi kebutuhan Landak. Demikian pula pada sektor perkebunan juga tidak ketinggalan, di mana selama kepemimpinan Caroline Heriadi melakukan peremajaan sawit rakyat karena banyaknya kebun-kebun sawit masyarakat yang telah berusia lebih dari 30 tahun dan tidak produktif. Di Kabupaten Landak ada kebun-kebun sawit rakyat yang berusia sudah 30 tahun ataupun kebun yang tidak produktif. Nah, kami bekerja sama dengan BPDPKS dari pemerintah pusat untuk melakukan peremajaan terhadap perkebunan sawit rakyat. Nah, ini juga merupakan bagian dari program nasional yang kemudian kita dukung di kabupaten sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Ada lebih dari 2.000 hektar kebun sawit masyarakat yang telah direhabilitasi dengan program ini dan harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak tahun 2024 ini, Caroline kembali maju untuk mengikuti kontestasi pilkada berpasangan dengan Erani yang memiliki latar belakang pemerintahan dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak. Kerjasama dengan berbagai pihak telah dilakukan Caroline selama menjabat untuk membangun Kabupaten Landak, termasuk dengan sinergitas program pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat. Jika kembali diberi mandat memimpin Kabupaten Landak untuk kedua kalinya, Caroline memastikan telah menyiapkan berbagai program strategis, salah satu yang terpenting yakni komitmen membangun infrastruktur untuk menopang ekonomi Kabupaten Landak. Sebab pandemi COVID-19 lalu mengharuskan Caroline lebih memprioritaskan program-program perlindungan masyarakat. Namun, walaupun dengan alokasi dana PAD yang terbatas, mengharuskan Caroline Heriadi untuk menggandeng berbagai pihak dalam meningkatkan infrastruktur di Kabupaten Landak. Tidak hanya infrastruktur, Caroline juga turut menyiapkan program untuk menggerakkan UMKM dengan program yang diberi nama LEKAS atau Lembaga Kredit Desa. Pentingnya pembangunan dan menggerakkan UMKM di Kabupaten Landak, sehingga kami juga menyiapkan program LEKAS. Nah, kami beri nama program LEKAS, Lembaga Kredit Desa. Harapannya ini bisa memberikan bantuan permodalan untuk UMKM dan para petani sehingga membantu mereka dalam menghidupkan dan menggerakkan perekonomian di Kabupaten Landak. Caroline berharap dengan tumbuh pesatnya pelaku UMKM di usia 20 hingga 30 tahun dapat kembali mempercepat pemulihan ekonomi daerah setelah pandemi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.